أحييكم بتحيات أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Pada malam yang berbahagia ini insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan pada mukadimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah An-Nazi'at, yang artinya adalah para malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar seperti mencabut kayu dari akar-akarnya. Ada juga yang memberi nama surah kita ini dengan surah An-Nazi'at karena memang awal dari surah ini dengan ayat berbunyi Wan-Nazi'at. Tapi ada juga Bapak Ibu yang memberi nama surah kita ini dengan surah At-Tammatul Kubra, kiamat. Karena memang ada ayat yang bunyi itu fa-iza ja'atil qiyamatul kubra, ayat ke-24 dari surah. Tapi Bapak Ibu, ayat-ayat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan di antara tugas-tugas malaikat-malaikat. Di antaranya ada yang bertugas mencabut nyawa. Nanti kita lihat di dalam ayat-ayat surah ini juga menggambarkan kepada kita ada ternyata model-model kematian, ada model-model kematian yang matian tragis, sambar petir misalnya, atau menderita. Ada yang dipermainkan seolah-olah dipermainkan, dicabut nyawanya dengan kasar. Tapi ada model kematian santai, tenang, perlahan. Nah itu nanti dijelaskan pada ayat-ayat kita. Mari kita lihat Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Dimulai oleh Allah firman-Nya pada ayat yang pertama begini. Wan-nazi'ati gharqa. Perkataan nazi'at itu kan jamak dari kata tunggalnya nazi'atun, mencabut, berakar dari kata naza'a. Tapi konotasi makna kata mencabut di sini, mencabut itu kasar, keras. Siapa yang dicabut nyawanya dengan kasar, dengan keras? Yang orang itu punya ikatan yang kuat dengan dunia ini. Siapa yang kuat ikatan hatinya dengan dunia ini? Orang kafir. Dia menganggap dunia ini surganya mereka. Tidak mau dia berpisah dengan begitu legowo dengan dunia
tidak mau dia berpisah dengan harta bendanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan-nazi'at, mau bagaimanapun cabut saja gitu, dengan kasar, dengan keras. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam satu riwayat disebutkan Allah itu kalau ingin mencabut nyawa orang-orang kafir, maka ditampar mukanya, ditendang di belakangnya, lalu Allah mengatakan kepada malaikat, akhriju anfusakum, keluarkan nyawanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nazi'ah, perkataan naza'a ini kan mencabut. Muncul kalimat yang sama di dalam Quran terkait dengan kekuasaan. Ini satu ayat dalam Quran. Qulillahumma malikal mulki, katakanlah hakikat pemilik kekuasaan itu Allah. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah berikan kekuasaan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah juga mencabut kekuasaan dari siapa yang kehendaki. Kalimat wa tanzi'u sama dengan akar kata an-nazi'at. Kenapa Allah menggunakan kata mencabut? Kenapa tidak mengambil saja? Mungkin kalau mencabut kasar gitu. Kenapa Allah tidak menggunakan kata Dia berikan kekuasaan bagi siapa yang kehendaki dan Dia ambil kekuasaan? Itu sama maknanya. Tapi Allah tidak menggunakan kata mengambil, menggunakan kata mencabut. Kenapa kasar begitu? Begini, Bapak Ibu, kalau orang berkuasa itu ingin selalu bahwa kekuasaannya membersamai dia, tidak digoda dia untuk melepaskan kekuasaan, maka gimana? Mau tidak mau kamu kasih akan cabut. Sudah satu periode ingin dua periode ingin tiga periode. Kalau sudah tiga periode ingin pula dia seumur hidupnya. Sudah seumur hidupnya ingin anaknya pula, ingin cucunya pula, sampai berkuasa itu, kekuasaan itu. Sehingga Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulk, katakanlah hakikat pemilik kekuasaan Allah. Ia beri kekuasaan bagi siapa yang kehendaki. Ia cabut, bukan diambil. Karena orang melepaskan kekuasaannya tidak mau dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah itu berkaitan dengan kekuasaan dalam Al-Quran. Kata yang sama dengan tanzil. Ada orang pengen sekali jabatan, tidak dapat, karena Allah belum distribusikan. Ada orang tidak ada pengen, tapi orang lain melihat dipromosikan di jabatan tertentu. Allah memberikan tu'til mulka man tasha'. Ada orang kasak kusuk supaya dapat jabatan itu. Sikut kiri, sikut kanan, tak perlu diharapkan. Dapat dia, dapat. 2-3 bulan setelah itu namanya ada dalam list KPK. 7 keturunan yang membuat jadi malu anaknya, cucunya, bahkan keluarga besarnya malu. Begitu Allah, Ia memberikan, mendistribusikan kekuasaan bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah juga mencabut kekuasaan. Mudah sekali bagi Allah untuk menghinakan seseorang. Karena lanjutan ayat tadi, wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah juga berkuasa memuliakan seseorang yang Ia kehendaki, sebagaimana Allah juga berkuasa untuk menghinakan seseorang yang Ia kehendaki. Kalimat wan-nazi'at, Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dengan keras. Siapa yang mencabut nyawanya dengan kasar, dengan keras? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, karena mereka tidak meyakini adanya hari kiamat, adanya hari berbangkit, dan mereka menganggap dunia ini sebagai surga, tempat kebahagiaannya. Maka mereka itu tidak mau melepaskan dunia ini dengan kenikmatannya. Maka mau tidak mau kamu cabut. Tapi pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nasyitati nashta." Nasyitah, kata nasyitah itu berakar dari kata nasyitah, artinya adalah menarik dengan pelan. Bapak Ibu pernah dikatakan tidak menarik ember timba?
Sebagai katrol pelan. Dalam bahasa Arab menarik dengan nasyitah, nashtah. Kenapa ditarik dengan pelan? Supaya air yang ada di timba masih tetap utuh full sampai ke atas. Kalau dikasar ditarik dengan keras, kencang, akan terserah airnya. Mungkin tinggal seperempatnya, mungkin tinggal seperduanya. Dalam bahasa Arab menarik dengan pelan itu disebut nasyitah. Kali ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersumpah dengan sifat para malaikat, tugasnya wan nasyitati nashta, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan tenang, dengan perlahan. Siapa yang mencabut nyawanya dengan tenang, dengan perlahan? Orang mukmin, orang beriman. Kenapa? Ya kalau orang beriman itu justru perjumpaan dengan Allah itu yang ia rindukan. Lepaskan seluruh apa yang ada dimiliki di dunia ini aman biasa saja. Kenapa? Karena waktu datang lahir ke dunia ini tidak punya apa-apa. Itu orang beriman. Itu orang beriman. Wan nasyitati nashta, ini ada satu riwayat dari baginda Nabi Muhammad. Orang beriman itu idza kana al-'abdu yuhibbu ahabba ila Allah fa kana Allah ahabba ilaihi. Bila seorang hamba itu sangat cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah pun mencintai dia, maka pertemuan dengan Allah itu jauh lebih dia rindukan berbanding dengan apa yang ada di hadapan. Gitu kan? Jadi orang beriman itu bertemu dengan Allah itu jauh lebih dia rindukan berbanding apa yang ada di dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada orang yang meninggal tenang, pelan, nasyitah, bagaimana? Seperti orang yang mengantuk, kasih bantal ya. Oh, senang sekali. Ketika ada orang yang meninggal lagi sujud, ada orang yang meninggal lagi rukuk, ada orang yang tenang, tidak ada orang lain tidak menyusahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diarahkan baginda Nabi Muhammad untuk bermohon, berdoa kepada Allah supaya dianugerahkan kematian yang paling terbaik, husnul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk, su'ul khatimah. Kita lanjutkan. Wasabihati sabha, ayat yang ketiga. Demi para malaikat-malaikat yang bertasbih memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jumlah para malaikat itu jauh lebih banyak jumlah mereka daripada jumlah kita manusia. Ada 50 orang yang hadir. Kalau ada 50 orang yang hadir di masjid kita ini sekarang, maka malaikatnya ada 100 lebih. Setiap kita rajin dan rajin kali 50 satu. Dalam pengajian yang berinteraksi dengan Al-Quran, ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada kumpul-kumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitabahu wa yatadarasunahu, mereka membaca tilawah Quran dan mempelajarinya, menafsirkannya, mentadaburinya seperti ini. Mereka dapat untung. Nuzilat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan pada hati-hati peserta. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat dan kasih sayang Allah ditaburkan kepada semua kita. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Kita tak lihat malaikat Bapak Ibu, tapi mereka ada hadir di situ. Belah juga banyak. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi al-'indah, nama-nama mereka yang ikut dalam majlis itu disebut-sebut Allah dengan siapa yang ada di situ. Bapak Ibu, jadi majlis yang seperti dalam malaikat. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat taat, tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa. Bahkan ada riwayat mengatakan ada malaikat yang diciptakan dari hari pertama diciptakan dia bersujud sampai sekarang sujud. Dan
saking taat, wasabihat. Jadi para malaikat yang bertasbih puja-puja Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang keempat, Allah kemudian bersumpah dengan fassabiqati sabqa. Yang para malaikat-malaikat yang berlomba-lomba menyambut perintah. Perkataan sabiqah berasal dari kata sabiqah. Bapak Ibu pernah mendengar musabaqah? Teknik musabaqah di awal Al-Quran, perlombaan. Itu akar kata dari wasabiqah. Apa maksudnya? Mereka para malaikat itu berlomba-lomba menyahut perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebenarnya ada kalimat itu tidak ada pada mereka. Abikulah minggu-minggu ada langsung dengan taat tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Demi para malaikat-malaikat yang mengatur segala urusan-urusan. Nah, 5 ayat pertama surah An-Nazi'at ini sebagai muqaddimah surah ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah bersumpah dengan malaikat dan tugas-tugasnya. Bapak Ibu, jangan sempat ada singgah dalam pikiran kita bahwa itu kan buktinya Allah itu lemah, perlu pembantu dia, ada sekian malaikat. Bukan. Allah itu dia bisa dengan sendirinya. Dalam Quran disebutkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu atas setiap sesuatu maha berkuasa. Terus untuk apa ini malaikat? Allah sedang mengajarkan kita tentang makna bekerja kolektif, beramal jamaah. Bapak Ibu, Allah ingin mengajarkan kita pembagian tugas-tugas yang rapi. Bukan Allah tidak sanggup, Allah sanggup. Tapi yang bertugas mencabut nyawa ini, yang bertugas menjaga surga ini, yang mencabut fal-mudabbirati amra, sehingga urusan-urusan semuanya teratur. Akhirnya Bapak Ibu, mana kira-kira Ketua Masjid Mukminin beliau, bendahara mentom pintih waktu Jumat beliau, tiba-tiba membersihkan WC, bersihan karpet beliau. Mungkin seperti kita nih, tidak ada orang lain nih. One man show itu dia, menunjukkan satu pengurusan secara terorganisir tidak hebat. Surahnya mau tidak orang lain, tidak bagus. Allah ingin mengajarkan kita haji. Yang tukang untuk mengatur sendal ada, yang menghubungi ustaz Rehan seksi dakwah ada, kalau ada kematian, fungsi kematian ada, mereka bertugas. Yang terkait dengan perizinan masjid supaya legal masjidnya ada, itu semuanya rapi. Itu yang Allah ajarkan. 5 ayat pertama di sini Allah ajarkan kita tentang manajemen yang bagus. Nah, itu bukan Allah tidak sanggup, Allah sendiri yang mencapnya bisa. Tapi Allah berikan tugas-tugas itu. Pak Ustaz, jadi gimana mencabut nyawa kan malaikat Israel, tapi meninggal satu di kota Padang. Dalam waktu yang sama di Jakarta juga ada yang meninggal, di Mekah ada yang meninggal, di luar negeri ada yang meninggal. Bagaimana kinerjanya malaikat maut ini? Dia satu, tapi kinerja malaikat maut pula yang dia pertanyakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketuanya satu, tapi anggotanya banyak, Bapak Ibu. Makanya setiap kalimat dalam ayat kita itu semua jamak, plural. Nasi'ah, para, bukan satu orang, bukan satu malaikat itu maksudnya. Nasi'ah, demi para malaikat-malaikat. Itu semuanya jamak. Nasi'ah, nasyiqat, sabihat, menunjukkan banyaknya malaikat itu. Atau ada ulama yang lain berkata begitu, seperti dianalogikan stop kontak listrik itu ada 10 lampunya, tapi cuma satu stop kontaknya. Habis saja meninggal satu di Jakarta, meninggal satu di Padang, meninggal satu di Mekah, tapi cukup dengan satu dan tambah gitu.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, ini memang bagian dari akidah yang sangat penting, meyakini adanya malaikat itu. Jadi rukun iman kan, percaya kepada malaikat, percaya kepada malaikat, rukun iman. Kalau nggak percaya itu berarti ada yang sumpit dalam keimanannya, tidak sempurna keimanan. Kita lanjutkan. Setelah 5 ayat pertama tentang Allah bersumpah tugas-tugas para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu peristiwa yang mesti terjadi nanti, kiamat. Maka pada ayat yang ke-6 Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah, suatu hari ketika nanti ditiupkan sangkakala. Maksud kita satu proses terjadinya kiamat itu ditandai dengan bunyian trompet sangkakala. Bapak Ibu, siapa nama malaikatnya yang bertugas khusus dengan tiupan trompet sangkakala? Malaikat Israfil. Israfil. Dia diberi tugas. Ada riwayat mengatakan bahwa dan ayat ini sebagai dalil bukti bahwa trompet itu akan dibunyikan 2 kali. Tiupan pertama itu dalilnya yauma tarjufur rajifah, hari ketika ditiupkan sangkakala. Tiupan pertama itu akan mengakibatkan seluruh yang hidup dimatikan, dibinasakan. Jadi sini Bapak Ibu ada satu hadis dalam Sahih Bukhari, semua yang bernyawa, semua yang hidup yang diciptakan dah dibinasakan, semua dimatikan. Tapi ada satu lagi yang masih tersisa dalam Sahih Bukhari, kan muncul hadis ini. Apa itu? Ciptaan Allah yang bernama kematian itu sendiri. Maka di padang mahsyar itu dipanggil Allah, sini. Lalu datanglah ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah? Dia datang dalam bentuk kharuf, dalam bentuk kambing. Maka Allah menyembelihnya. Semenjak hari itu tidak ada lagi yang bernama ciptaan Allah bernama kematian. Habis. Itu tiupan pertama itu. Tidak lama berselang setelah itu, maka muncul tiupan yang kedua. Dalilnya berada ayat berikutnya, tatba'uha rajifah, diiringi tiupan yang kedua. Jadi tiupan trompet itu 2 kali. Yang pertama itu tadi dalilnya yauma tarjufur rajifah, semua yang bernyawa dimatikan semua. Yang kedua, tidak lama setelah itu beriring pula tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ini mengakibatkan seluruh yang telah dimatikan tadi dibangkitkan kembali, mulai dari yang mati pertama di zaman Nabi Adam sampai yang mati paling terakhir dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah kembali. Bapak Ibu, ada satu riwayat menyebutkan begini, trompetnya Israfil itu sudah di bawah bibir seperti ini, sudah posisi siap. Begitu trompetnya Israfil itu, tinggal menunggu kode dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dibunyikan. Tak perlu waktu lama. Detik-detik proklamasi kemerdekaan bunyi sirine. Terkadang ada listrik mati, itu kan sirine berbuka puasa di masjid komplek tertentu di musola komplek. 25 menit baru bunyi-bunyi, ternyata lampu mati. Itu kalau trompetnya, belnya, sirinenya itu yang dapat dipastikan trompet Israfil tidak akan pernah error itu. Tidak ada error. Tinggal menunggu kode langsung dibunyikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya dari hadis tadi itu bahwa itu trompet sekarang sudah berada di bawah bibir? Begitu agaknya kira-kira. Itu menunjukkan bahwa kiamat itu sudah sangat
Dekat sekali waktunya. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang beriman itu di dalam keyakinannya, dalam hatinya, kiamat itu sudah dekat. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu menganggap bahwa kiamat itu masih lama. Ada masuk dulu waktu orang kafir. Kalau orang beriman itu dalam hati dan perasaannya, kiamat itu sudah dekat. Hati-hati berbuat dosa dan maksiat. Tetapi Bapak Ibu jangan juga ditanya, Ustaz, kira-kira model bentuk trompetnya Israfil itu kayak apa bentuknya? Apakah seperti mereka yang main drum band besok itu? Pertanyaan itu akan saya jawab, Allahu a'lam bishawab. Itu jawabannya, Allah yang Maha tahu. Kalau tidak ada diterangkan dalam ayat ini, referensi untuk hal demikian hanya Al-Quran, hadis, yang lain-lain tidak bisa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Terus ketika kiamat itu nanti terjadi, bagaimana kondisi kalau orang beriman, orang yang tadi dicabut nyawanya dengan kasar dengan keras, gimana keadaannya? Pada ayat pertama dari surah Al-Hajj, Allah pernah berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah terhadap Tuhan. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu luar biasa sekali. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Kalau ada yang sedang menetes menyusui anaknya, terpisah induk dari anaknya. Kalau ada yang sedang hamil, gugur kandungannya. Ibu dengan bapak nafsi-nafsi, tidak ada lagi, itu anak saya, itu anak kesayangan, itu istri tersayang saya. Nafsi-nafsi. Jadi bapak saya tentu beda. Nafsi-nafsi. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kamu melihat orang-orang semuanya minum pada mabuk, padahal mereka tidak ada meminum sesuatu yang memabukkan. Walakinna azaballahi syadid. Tapi yang membuat demikian itu karena azab Allah itu luar biasa. Karena azab Allah itu luar biasa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi hari kiamat yang akan datang itu bukan sepele. Tiba-tiba punya siapa Ustaz? Ya. Terlanjur basah Pak Ustaz, mandi segera sekalian lain. Bertobat sebelum terlambat. Terus keadaan hari kiamat itu nanti ketika trompet dibunyikan, dahsyat. Kita lihat ayat berikutnya. Qulubu yawma idzin wajifah. Hati-hati manusia ketika itu goncang, gundah gulana, cameh. Kenapa hati-hati orang gundah gulana? Khawatir, cemas. Ya karena sebentar lagi isi yang ada dalam hati itu akan dibongkar, akan dipreteli oleh Allah. Kok isinya rasul, lagi gitu. Rasulullah terkah. Di antara ulama-ulama ada mengatakan, kenapa hati manusia ketika itu gundah gulana, khawatir dan cemas? Karena isi yang ada dalam hati itu akan dibongkar oleh Allah. Apa saja isinya? Ada 3. Ada ulama mengatakan secara garis besar, isi yang ada dalam hati-hati kita itu ada 3. Yang pertama, ada dalam hati kita. Lalu yang ada dalam hati itu kita sampaikan pada orang lain. Ada orang lain boleh tahu isi hati kita. Yang itu nanti juga akan dipreteli oleh Allah, dibongkar kembali. Tapi kan ada isi hati yang kedua. Apa isi hati yang kedua? Dia ada dalam hati Bapak Ibu. Ya, tapi jangan sampai orang lain tahu ya. Apa itu namanya? Rahasia. Rahasia. Tapi apakah ada rahasia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua yang rahasia-rahasia kita juga diketahui oleh Allah, akan dibongkar. Dia masuk-masuk dulu dibuka. Oh iya. Tidak ada file yang error, dokumentasi rapi. Jadi yang kita tahu, orang lain tidak tahu, itu rahasia, itu juga akan dibongkar, dipreteli oleh Allah. Tapi ada pula isi hati yang ketiga.
Isi hati yang ketiga itu dia sudah pernah kita alami, dia sudah ada dalam hati kita, sudah pernah kita lewati, tapi kita sendiri sudah lupa kejadiannya, sudah lupa peristiwanya. Allah ternyata punya simpanan catatan yang rapi. Apa itu? Dulu waktu muda-muda di kantin SMP, di kantin SMA makan bakwan 3, bayar waktu itu cuma 2. Itu ada catatannya. Kalau bakwan agak kadang sedikit, kalau salah lawa, makan 10, 5-6 tadi deh. Kalau di luar ya, makan di luarnya ada kejar 5-6, ada rapi catatannya. Dan dulu Bapak Ibu waktu muda-muda pernah menikah suara, pernah sakit, pernah banyak. Nanti tunggu banyak. Nah, anak banyak itu cuma kadang-kadang paku. Coba anak cikgu, tanggal bara, bulan bara, tahun bara, maghrib atau isya. Itu sudah. Dia terkadang Ustaz. Allah rapi tahu itu. Catatan-catatan itu ada rapi sama. Itu akan dibongkar. Makanya hati-hati manusia ketika itu qulubu yauma idzin wajibah. Hati-hati manusia mudah-mudahan kami gelisah. Bapak Ibu, kalau terjadi dan selamanya baik gini saja dengan penjelasan yang tadi, ikut camel, ikut cemas kita. Apalagi kalau benar-benar itu terjadi nanti. Ustaz, apalah tobat Ustaz. Ada catatannya itu tobat. Nanti usulnya kepada mereka bahwa amal ibadah telah diterima, istighfar dan tobat telah diterima. Lalu ada kan? Istighfar masih diterima, amal soleh masih tetap harus dilancarkan. Kalaupun jari tidak bisa menambah pahala, minimal ya menambah dosa aja. Dengan kita menyadari hal itu, sehingga kita berhati-hati dalam hidup. Seterusnya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya hati yang gelisah, gundah gulana, tetapi apa? Absaruha khasyi'ah. Kepala, absar itu pandangan penglihatan. Khasyi'ah, menunduk, khusyuk, menunduk, malu. Kenapa begitu? Ada yang berpendapat begini. Khasyi'ah itu berakar dari kata khusyuk. Absaruha penglihatan, mukanya. Khasyi'ah berakar dari kata khusyuk, menunduk mereka. Orang beriman itu kapan mereka khusyuk? Waktu di dunia mereka khusyuk ketika sedang sholat. Terus orang kafir bagaimana? Itu sebenarnya itu dia. Mereka berfoya-foya, bersenang-senang, bersukaria dengan apa yang mereka dapatkan di dunia ini, karena mereka menganggap dunia ini sebagai surga. Jadi akhirat itu terjadi tanah itu bagi orang kafir. Sementara orang-orang beriman waktu di dunia khusyuk, tunduk dan takut. Ketika terong bertiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka yang terjadi orang kafir yang tadi di dunia mereka bahagia, senang-senang, sukaria, maka di akhirat nanti mereka menunduk. Pikir mulai akhirat terjadinya malu. Bagaimana nasib orang-orang beriman? Orang beriman sebaliknya bahagia, senang, gembira. Mereka menemukan apa yang dijanjikan Allah dengan seluruh kenikmatan di akhirat itu. Itu nama tafsir berkata begitu. Absaruna khasyi'ah, siapa itu? Kafir yang dicabut nyawanya dengan kasar, dengan keras. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat berikutnya ini ibarat fragmen drama. Ayat 3 ayat berikut ini peristiwa ketika di zaman Nabi musyrikin Mekah itu mereka mengatakan malu ada akhirat, hari berbangkit itu tidak masuk di akal. Ketidakpercayaan mereka dengan hari berbangkit dan seluruh peristiwanya, lalu omongan-omongan mereka yang waktu dulu itu diambil oleh Allah, dimasukkan jadi ayat supaya lebih ingat dan terekam dalam benak pikiran manusia. Apa kata orang musyrikin Mekah dulu? Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata,
akan dikembalikan lagi seperti semula. Mati ratusan tahun, ribuan tahun jadi tanah, ya tulang-tulang lah kalau tidak adu tanda-tandanya. Ya quluna inna lamarduduna fil hafirah. Siapa yang mengatakan musyrikin Mekah direkam oleh Allah peristiwa itu lalu dijadikan oleh Allah ayat supaya apa? Lebih ingat kita bahwa ini perkataan musyrikin Mekah dulu. Saking tidak percayanya mereka dari berbangkit, maka pendapat mereka itu dimasukkan ya. Terus ini jadi intinya perkataan musyrikin Mekah itu yang dimasukkan ayat ini, mereka itu berkata, apakah mungkin kita ini dikembalikan semula? Alah jadi tanah mah, tulang-tulang saya korpus habis. Itu jadi tulang balik. Bahasanya kira-kira gitu. Itu ada dokter, itu terbaru pula dengan kulit. Bisa baju ngecek. Aidza kunna 'idhaman nakhira. Apa kata musyrikin begitu? Itu adalah pakai tulang kembali, pakai otot kembali, lalu terbaru dengan kulit. Ini omongan yang bertujuan menghina baginda Nabi. Ini omongan yang direkam bertujuan untuk menghina orang-orang yang percaya dengan hari kiamat, hari berbangkit. Ada lagi kalimatnya selain itu. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang iya itu itu gimana Pak? Itu perkataan musyrikin Mekah yang tujuannya untuk menghina, melecehkan tentang yang mereka yakin percaya hari berbangkit. Saya ulangi sekali lagi. Omongan musyrikin Mekah itu adalah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkomentar, mungkinkah kita akan dikembalikan semula ke dunia ini? Idza kunna 'idhaman nakhirah. Misalnya dia pakai tulang-tulang yang ada otot-ototnya lalu terbalut kembali dengan kulit, begitu. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau memang iyo, itu gimana waktu itu kata musyrikin Mekah. Tapi kalimat itu bernada mengolok-olok, mengejek Nabi Muhammad dan pengikut yang percaya dengan hari berbangkit. Ini Bapak Ibu, bukan Nabi Muhammad yang menjawab. Yang menjawab itu langsung Allah pada ayat berikutnya. Apa jawaban Allah dengan peristiwa seperti itu? Fa innama hiya zajratun wahidah. Oh, itu kecil bagi Allah. Cukup bagi Allah memerintahkan malaikat Israfil meniupkan trompet sangkala, jadi perang balik. Tidak pakai lampu. Proses teruskan dengan kuasa Allah. Dan nama dia saja untuk wahidah. Itu kecil enteng ya Allah untuk menghidupkan kembali semula orang-orang itu dari mati pertama sampai mati terakhir dibiarkan mudah sekali bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bapak Ibu 7 bulan dan tiba hujan. Tanah itu mati 2 hari setelah itu tiba hujan labeh 2 hari. Ini bagi tanah. Bisa ditanam kacang itu. Itu contoh di dunia. Itu contoh di dunia. Begitu mudahnya Allah kalau ia berkehendak. Jadi, fa innama hiya zajratun wahidah. Itu yang kecil bagi Allah. Cukup hanya memerintahkan mereka Israfil tiupkan trompet. Jadi itu yang ada di kubur-kuburan itu jawab dia. Fa idza hum bis-sahirah, maka jadi kembali manusia itu sebetulnya. Bapak Ibu, jangankan mendatangkan manusia yang sudah jadi tanah jadi kembali yang ada tulangnya, otot dan terbaru dengan kulit. Bahkan ada lagi lebih dari itu. Apa itu? Nama-nama siapa dulu Bapak Ibu dipanggil waktu di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa kembali mendatangkan nama-nama itu. Ibu itu dulu di dunia istimewa di kota Padang dipanggil orang yang sufiah, maka Allah nanti di padang mahsyar dengan memanggilnya biar mana amal kebaikan kemarin akan dipanggil begitu oleh Allah. Oh dulu waktu di dunia dia dipanggil yang subuh, maka Allah memanggil dengan panggilan yang biasa orang panggil dia bilang mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu,
kalau dapat anak cucu, di antara kewajiban orang tua terhadap anak beri nama, mengakikahkan pada usia umur 7 tahun, kan? 77 hari tahun berbesar. Itu satu. Yang kedua adalah memberi nama. Yang ketiga mendidik tarbiyahnya supaya pendidikannya bagus, beradab dia kan sampai dewasa. Dan di antara memberi nama. Jadi bukan sembarangan, Bapak Ibu. Kan ada yang dari standar. Apalah arti sebuah nama? Jangan serius, karena nama itu dipanggil jadi doa. Jadi doa, jadi doa. Dan sebaik-baik nama kata Nabi Abdullah, Abdul Rahman kan. Jadi kenapa berilah nama anak itu dengan nama yang baik-baik? Karena dengan nama itulah nanti Allah memanggil dia di padang mahsyar. Gitu. Jadi ayat ini tidak hanya yang kembali semula dibuat oleh Allah itu, badannya, fisiknya, ada otot dan tulangnya, dibantu dengan bukan hanya seperti itu, tapi dengan nama-nama siapa dia dulu dipanggil di dunia, Allah bisa mendatangkan itu kembali. Dan ada susahnya di Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Setelah diceritakan sedemikian heroiknya, ya kan? Lalu Allah ingatkan kita, ini yang mau mengambil ibrah. Sampel dari manusia yang tidak tahu diri, diberi fasilitas, lalu justru membangkang, tidak percaya dengan orientasi akhirat yang pasti itu terjadi. Siapa itu? Fir'aun. Maka disambut berikutnya dengan kisah Fir'aun sebagai sampel dari yang tidak yakin percaya dengan hari berbangkit. Makanya oleh karena itu Allah berfirman, hal ataka hadithu Musa, Muhammad, apakah telah sampai kepadamu apa peristiwa kisah cerita Musa? Ada kaidah dalam tafsir Bapak Ibu ya, kalaupun ayat ini pada mulanya diturunkan pada Nabi Muhammad, adakah engkau telah mendengar kisah cerita Musa? Tetapi faedah ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Allah sedang mengajak jiwa-jiwa kita berkata dan berdialog, jiwa-jiwa seorang mukmin, apakah telah sampai kepada kisah tentang Musa? Bagaimana kisahnya? Allah jelaskan. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Suatunya ketika Allah memanggilnya di Bukit Tursina, dapat wahyu perintah ya. Apa isi perintahnya? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, baiklah kasih Fir'aun ke mana? Tagha itu tagut melampaui batas sampai dikejak diri Tuhan. Kata dia itu dong. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Perangainya bakal lebih benar. Bapak Ibu, perintah ini sekali lalu ya SK santai saja, biasa normatif, tapi sesungguhnya perintah Allah yang berat. Barai itu Pak dengan Nabi Musa. Kenapa berat? Dua sudut pandang. Yang pertama, Nabi Musa ini akan berlawanan dengan Fir'aun. Musa versus Fir'aun. Bagi si Musa, bagi Nabi Musa, siapa itu Fir'aun? Bukan orang asing. Siapa bagi Musa Fir'aun ini? Majikan. Orang Tuangke banyak makan makanannya Fir'aun dia, karena hidup di rumah keluarga ini. Ibunya ibu melahirkan, memberikan seluruh kebutuhannya. Ibu sekolahan sampai lagi ke Jakarta, jadi orangnya wajib kepada. Lalu beliau itu berlawanan dengan bapak dan ibu. Benar itu bahasa tadi lidah berat ya kan? Yang kedua itu ini Bapak Ibu, Nabi Musa itu keluar dari Mesir gara-gara menampar satu di antara yang bercakap, orang bercakap, satu dari pihak Bani Israel, satu pihak pendatang orang asing.
Nabi Musa itu sananya ingin melerai, ya kan? Lalu pukulan Nabi Musa tamat cek aniga. Kebetulan yang mati itu adalah dari pihak Bani Israel. Untuk selamat jiwanya Nabi Musa keluar lari dari negeri Mesir. Kamarnya lalu jauh sampai ke daerah Madian, jauh. Lalu Allah perintahkan supaya kembali lagi ke Mesir, mendakwai Firaun, karena tinggalnya Firaun ini di Mesir. Bagi kira tu Pak, awak baru membunuh orang, tiba-tiba datang ke situ menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pikiran kita yang waras akan berkata, ayonya patang wanted yang paling dicari, pembunuh yang patang, pasti akan ada pikiran kita. Berat. Bagaimana mungkin dia akan menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar sementara ini semua background situasi dan menyalahkan Musa. Berat. Itu sebabnya Bapak Ibu, perintah ini sebelum dilangsungkan oleh Nabi Musa, dia berdoa, membuat proposal. Apa di antara doanya Nabi Musa? Dihafal semua oleh kita. Anak kecil sudah menghafalnya dari TK. Doa Nabi Musa yang dapat terdapat dalam surah Taha adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Permintaan Nabi Musa sebelum menjalankan tugas ini kepada Allah, ya Allah, lapangkan dada, lapangkan hati. Nampaknya memang begitu. Seberat apapun tugas, tapi kalau dengan hati yang lapang, insya Allah selesaikan aja. Tapi seringan apapun tugas, tapi kalau hati sempit, 1001 alasan untuk tidak melakukan satu perintah itu. Makanya Ibu, hati yang lapang ini sesuatu kemestian di dalam menjalankan perintah. Kalau lapang aman, kalau lapang hati itu Pak. Tapi kalau hati samping, bagi kira kalau hati samping. Ibu kalau baju merah jadi Pak. Memang Pak Bu kalau baju merah. Dari pagi saya dinaik, tapi ibu baju merah hujan lah, hujan lah. Apa hubungannya hubungan lebar dengan baju merah? Hatinya sama-sama hati. Salah sih dari salah. Yang kedua, wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Supaya dimudahkan urusan. Apa urusannya? Mendakwai Firaun. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, baca oleh kiranya kalau karet tak boleh karet itu positif dan negatif. Pergilah, dalam ayat yang lain Allah memerintahkan Nabi Musa, ilham ila Fir'aun wa qul lahu qawlan layyina. Pergilah kepada Fir'aun, katakan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Itu kan? Kalau Allah ingin mudahkan itu Pak. Tapi kalau satu masalah Allah susahkan kita, Allah. Mahasiswa semester 13 terancam DO akan membuat skripsi, perlu 3 buah tanda tangan. 2 dapat 3 cek lagi Pak. Kamu apa tadi Bu? Oh apanya sang keluar, begolah tanda tangan. Dan 2 dan 3 bagas itu di mana Bu? Apa kabar darah? Minggu besok baru balik dia. Cek tanda tangan dalam jawab tidak jadi besok. Ada tunggu cek lain. Pak tu takziah kata tapi yang lain. Kalau Allah tapi kalau Allah dimudahkan dari Allah 3 buah tantangan, orang tua sedang duduk lama sarapan pagi. Kemudian tidur 2 minit selesai. Itu kalau Allah mudahkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak yang lainnya. Waktu kita terbatas, tapi nanti mungkin kita bisa lanjutkan. Bapak Ibu, di antara pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, faqul hal laka ila an tazakka. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk tazkiyatun nafs, merenungi tentang jati diri, kembali kepada asal. Dan ini penting juga bagi kita untuk tazkiyatun nafs kan. Apalagi tidak mempan, tidak mau diterima. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Pendekatan yang kedua hidayah.
Bapak Ibu, hidayah itu harus dicari. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk hidayah Allah, insya Allah dapat. Tidak bisa tunggu-tunggu saya di rumah. Tunggu-tunggu saya di rumah. Kalau dapat hidayahnya dari Pak Ustaz, jadi tunggu di rumah ya, datang atau saja. Ya kan? Hidayah itu harus dicari. Berusaha hidayah. Tidak mempan. Apalagi itu kedekatan Nabi Musa, khasyah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut pada Allah itu beda. Takut jadi mau lari jauh dari harimau. Semakin jauh Anda dari harimau yang mengejar, di situ letak terjadinya keselamatan. Awak di kota Padang hanya lagi bukit tinggi di Kurangga situ aman Pak. Hanya lagi terbantara awak di kota aman Pak, jauh. Kok di buku masjid, kok nanti gue di situ menunggu sampai lari. Itu kalau takut dengan harimau, menjauh dari dia. Tapi kalau takut kepada Allah, dia berdosa batang lari, kama akan lari. Dalam semua ini semua itu. Dalam semua di dunia di akhir pasti semua jauh. Maka takut kepada Allah itu teorinya adalah mendekatlah kepadanya. Jauh dalam malam, akui kesalahan, bertobat dengan Allah, tobat dan Allah. Itu khasiatnya. Apakah diterima oleh Fir'aun? Tidak diterima. Ada lagi. Fa'arahul ayatul kubra. Nabi Musa dia hadir mendatangkan mukjizat yang Allah berikan itu kepada dia. Di zaman dan waktu itu hebat orang sihir menyihir. Tali-tali di jumlah banyak. Datang Nabi Musa, tukiknya cipta di jumlah kadang memakan cicit. Apakah Nabi orang-orang masyarakat di zaman itu beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah kan? Kau kan bisa membelah lautan, saya jalan tol, gitu kan? Bapak Ibu, apakah ini juga mengantarkan Fir'aun kembali pada jati dirinya sebagai seorang? Tidak. Terus mengatakan kepada Fir'aun. Ini berikutnya ayat-ayat menerangkan tentang respon tanggapan Fir'aun. Fakazzaba al-'asha. Dia mendustakan, tak ada jalannya. Wa 'asha, dan berdurhakai. Durhaka itu diawali sebelumnya ketidakpercayaan dengan agama, mendustakan ajaran agama. Terus apalagi responnya? Summa adbara yas'a. Menjauh, dia tidak mau, dia membelakangi semua aturan-aturan Tuhan itu. Yas'a, berusaha untuk memastikan eksistensi dirinya. Seluruh yang berkaitan dengan kekuasaan di negeri harus jangkau. Ekonomi, ada istilah ekonomi itu dikuasai oleh naga 9. Nyopaci diwakili Al-Quran dengan nama Qarun. Yang berkuasa itu dalam pemerintahan, satu di antara selain ekonomi adalah para tentara, ya kan? Tentara itu tentara diwakili dengan nama Haman, disebutkan nama. Sudah itu dia pegang semua, rakyat dibuat bodoh. Kalau rakyat pintar itu namanya gigi saya. Rakyat bodoh, karena rakyat bodoh itu dia akan mampu untuk dia mengikuti dia. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan itu semua dan dia semena-mena terhadap masyarakatnya. Lalu dia membuat seminar besar dalam perkumpulan besar, deklarasi, bukan deklarasi calon wali kota Padang, bukan, mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah berfirman, faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu menyerang Allah dengan itu. Bagaimana berikutnya? Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Tentu Allah mengambil tindakan lain. Allah mengambil tindakan Allah itu tenggelam di laut itu, nyawanya saja dia tidak bisa selamatkan, apalagi nyawa orang. Bertepuk kembali lautan itu dan menenggelamkan ke laut. Ditutup oleh Allah kisah itu dengan ungkapan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kisah yang di atas yang disebutkan itu
adalah sebagai ibrah, pelajaran berharga bagi siapa yang di dalam hatinya masih ada sisa-sisa rasa takut kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita semua masih memiliki tempat rasa takut kepada Allah, sehingga ibrah tadi itu kita tangkap dengan baik. Karena apa? Peristiwa yang terjadi zaman lalu itu bisa saja terjadi zaman kita sekarang. Satu tokoh tidak disebut nama asli. Fir'aun itu bukan nama asli, tapi dia nama panggilan untuk pemimpin tertinggi pada zaman Mesir pun. Kalau begitu Allah menceritakan tidak dengan nama aslinya, hanya dalam bentuk inisial. Perangai yang seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain, dalam waktu yang lain. Peristiwa yang seperti ini bisa saja terjadi di tempat yang lain, dalam waktu yang lain. Fir'aun yang ori sudah mati tenggelam dan dimumikan di Museum Tahrir di kota Kairo di Mesir. Tetapi apakah perangai-perangai Fir'aun yang seperti itu masih ada yang hidup di zaman kita sekarang? Tidak lagi dengan nama Fir'aun, tetapi dengan nama-nama modern yang hidup di zaman ini. Bapak Ibu lebih tahu dari saya. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi